Alat-alat bukti. Menurut pasal 184 KUHP, alat-alat bukti mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi. Syarat-syarat seorang saksi, pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHP sebagai berikut. Yang pertama, keluarga saudara atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Yang kedua, saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. Yang ketiga, suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Dalam pasal 171 KUHP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah, ialah anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin. Yang kedua, orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. Sementara dalam pasal 160 ayat 3 KUHP dikatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Penjelasan pasal 161 ayat 2 tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah adalah merupakan syarat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Isi dan nilai keterangan seorang saksi. Dalam pasal 185 ayat 5 KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan pasal 185 ayat 1 dikatakan, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang dalam ilmu hukum acara pidana disebut testimonium de auditu atau hearsay evidence. Demikian dikutip dari Andi Hamsa. Dan pasal 185 ayat 2 KUHP yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 185 ayat 4 KUHP mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan ahli. Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Alat bukti surat. Selain pasal 184 yang menyebut alat-alat bukti, maka hanya ada satu pasal saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat, yaitu pasal 187. Pasal itu terdiri dari atas 4 ayat. Yang pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Yang kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya
dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Yang ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keadaan yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Alat bukti petunjuk. Pasal 188 ayat 1 KUHP memberi definisi petunjuk sebagai berikut. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. KUHP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir C, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut pengakuan terdakwa sebagai alat bukti menurut pasal 295. Jadi bagian ini adalah menjelaskan tentang alat bukti keterangan terdakwa. KUHP tidak menjelaskan apa perbedaan antara keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagai dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut, yaitu mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah. Demikian dikutip dari buku Hukum Acara Pidana oleh Andi Hamzah. Semoga materi kali ini tentang alat-alat bukti dapat bermanfaat bagi yang sedang mempelajari hukum acara pidana.